dengan limbah B3. Nah, jadi, kita lihat apa saja, perbedaannya ya. Ini kalau kita lihat yang pertama dari sisi karakteristiknya, ya. Jadi, perbedaan karakteristik. Nah, kalau secara sifat sih hampir sama kalau dilihat di tabel kanan ya. Jadi, B3 ya ada yang mudah meledak juga, limbah B3 juga mudah meledak gitu istilahnya. Nah, tapi, eee, kalau dari sisi fungsinya kan sudah hampir tidak ada tuh limbah B3. Nah, kalau B3 itu kan masih memiliki fungsi gitu ya. Bahan B3 itu sebagai apa, pengoksidasi, karakteristiknya oksidator lah istilahnya. Nah, sedangkan yang ini ya tidak dipakai sebagai oksidator karena memang dia, limbah kan seperti itu. Kemudian mudah menyala sama, Kak, itu kan dari sisi sifat fisis ya, extremely flammable. Jadi, makanya disebut B3 karena dia mudah terbakar gitu kan. Kemudian, flammable ya, highly flammable, kemudian, jadi beda-beda ya flammable-nya aja ada tingkatannya untuk B3 itu, ada yang, ada flammable biasa, ada yang highly, ada yang extremely gitu kan, jadi sangat mudah. Kemudian, toksik, sama ini juga, toksik, beracun ya. Kalau dari sisi sifat fisisnya gitu ya. Nah, ini sama juga B3 itu ada tingkatannya. Kalau limbah ya nggak perlu ditingkatkan ya, jadi semuanya kalau udah toksik ya udah toksik, perlakuannya sama harus toksik gitu istilahnya. Jadi, kalau untuk yang ini ada yang toxic moderate, ada yang highly, ada yang extremely. Nah, ini kan tentu juga pe penyimpanannya, kemudian nanti penggunaannya itu kan berbeda ya, dari level toksiknya misalnya seperti itu. Kemudian harmful, ya sama juga harmful kan berbahaya, korosif, iritan dan sebagainya. Lebih banyak di B3 karena ini lebih, eee, sebenarnya hampir hampir semua yang ada di B3 kecuali sifat fungsinya ya, itu pasti ada di limbah B3-nya gitu ya. Karena kan bawaan dari sifat fisis ya. Jadi ya perlakuannya ketika misalnya, penyimpanan gitu ya, kemudian penggunaan itu harus hampir sama. Yang membedakan adalah kalau di limbah dia bagaimana mengolahnya, mentreatment-nya gitu istilahnya, ketika dia mau dinetralkan misalnya seperti itu ya. Nah ini. Nah perbedaan karakteristik B3 dan limbah B3 ini itu perbedaan di mana itu ada di PP nomor 74 tahun 2001 dan PP nomor 22 tahun 2021 yang kemarin sudah Ibu tunjukkan adik-adik ya. Jadi nanti dari situ adik-adik, misalnya nanti berkecimpung di dunia industri ya, yang menangani B3 atau mungkin adik-adik nanti punya perusahaan sendiri misalnya, tapi di situ menggunakan bahan-bahan kimia misalnya ya. Nah, itu adik-adik harus tahu dengan karakteristik dan sifat dari bahan-bahan kimia yang digunakan, ya salah satunya bisa menggunakan referensi ini gitu ya, PP nomor 74 tahun 2001 dan PP nomor 22 tahun 2021. Nah, ini adalah untuk perbedaan dari karakteristik. Perbedaan dari simbol. Nah, kedua bahan kimia ini tentu kan butuh penyimpanan, butuh transportasi ketika kita akan ngirim gitu ya adik-adik. Nah, orang akan tahu dia itu disimpan di mana dan apa isinya dan bagaimana sifatnya itu kan ketika kita memberi label gitu ya. Di alat itu kan ada label. Ketika jadi harus ada label yang berisi simbol. Nah, simbol itu kan akan menginformasikan kepada orang yang ada di sekitar situ gitu ya. Oh, simbolnya tengkorak. Oh, simbolnya, suatu terbakar misalnya gitu. Ya dari melihat simbol itu kan bisa, orang jadi tahu, oh oh berarti sifat dari bahan B3 yang ada di sini itu seperti apa gitu ya. Nah jadi simbol untuk B2 dan B3 itu walaupun sifatnya tadi banyak sama ya, tapi penulisan atau penggambaran simbolnya berbeda adik-adik. Kenapa? Karena kan supaya orang tahu, walaupun sama-sama flammable gitu ya tadi ya, mudah terbakar. Tapi dengan melihat simbolnya misalnya, oh ini garisnya seperti ini, oh ini berarti bahan kimia B3, oh ini garisnya seperti ini, oh dia flammable, tapi garisnya seperti ini berarti dia limbah, misalnya seperti itu. Nah jadi beda di gambar simbolnya nanti ya. Tapi kalau mungkin dari sisi, eee
simbol sifatnya gitu ya, misalnya ada yang terbakar itu ya hampir sama gitu adik-adik. Nah jadi nanti B3 dan B2, eee, akan beda dari definisi ya, jelas karena dia satu bahan yang masih berfungsi, satu adalah, sampah istilahnya ya, limbah, dari penggunaannya, dari sifat dan karakteristik, serta pengelolaannya ya. Nah, seperti Ibu bilang tadi, apa kegunaan simbol? Untuk mengidentifikasi sekaligus mengklasifikasi B3 dan limbah itu seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya yang pertama ini ada gambar ini terbakar ya. Ini. Nah, contohnya ini ya. Nah, untuk simbol bahan B3 berarti kan yang masih bisa digunakan ya. Itu berbentuk apa? Belah ketupat ya ini ya. Belah ketupat di mana pinggirnya tuh ada garis seperti ini nih adik-adik, ya. Sini ya, nih bentuknya kotak, kotak garis, nih. Nah, jadi nih, ada garis merah berbentuk persegi, belah ketupat ya nih ya. Nah, kemudian sifatnya ada di tengah ini, ya. Nah, dia dilingkari oleh perseginya ini warna merah. Nah, ini adalah tata cara pemberian simbol untuk, eee, apa, untuk bahan B3, bahannya ya, yang bahan B3. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008, ya kan? Nah, di dalam peraturan ini nanti ada simbol B3. Ya, di dalam peraturan ini ada ditunjukkan bahwa klasifikasi B3 yang digambarkan melalui simbol gitu ya, itu ada 10 jenis simbol, adik-adik ya. Bentar ya, Ibu ini dulu. Ibu carikan dari PP nomor 3 tahun 2008. Sambung saja. Sebentar ya. PP nomor penggambaran simbolnya. PP nomor 3 tahun hmm, berapa ya? Simbol. Nah, ini. Oh, hmm. Hmm. Kelihatan ada nih ya untuk ininya, peraturannya? Kelihatan nggak? Kalau masih udah PP-nya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup udah keluar ya? Nah, adik-adik baik, makasih. Nah, adik-adik bisa menggunakan ini. Jadi tata cara pemberian simbol dan label untuk B3 itu tidak sembarangan kita mau menggambar ya adik-adik, misalnya, kan yang penting ada gambar apinya gitu ya, flammable gitu ya. Oh, tidak seperti itu. Jadi setiap perusahaan yang akan menggunakan label gitu ya, itu tuh harus mengikuti aturan ini. Kalau misalnya dia mau buat sendiri, bisa gitu ya, itu ya harus dibuat dengan mengikuti tata cara di sini. Tapi kalau misalnya sekarang kan karena ada tata cara ini, kemudian orang banyak membuat stiker gitu ya, adik-adik kan banyak dijual di luaran. Nah, itu pun ketika misalnya kita mau membeli stiker untuk simbol B3 maupun limbah B3 misalnya di luaran gitu ya, itu harus tetap mengacu ke sini. Jadi sesuai nggak yang saya beli itu dengan gambar ini misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi nanti setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol nih, ada aturannya sesuai dengan klasifikasi dan label. Kemudian klasifikasi B3 sebagaimana ayat 1 ya, berdasarkan spesifikasinya ini ada 10 adik-adik. Dan yang mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala gitu ya, highly flammable dan seterusnya sampai teratogenik atau teratogenik ya, seperti ini.
sampai ini nih, bahaya lain berupa gas bertekanan nih, sampai P. Nah, jadi nanti harus klasifikasinya harus mengikuti ini, gitu ya, adik-adik. Untuk ada 10 ya. Nah, kemudian tata cara pemberian simbol dan label bahan B3 gitu ya. Ini karena, bahan kalau ini ya, belum limbah. Nah, pengelolaan B3 itu kan salah satunya harus bukan simbol tadi, pemberian simbol dan label sangat penting untuk mengidentifikasi sekaligus mengklasifikasi B3. Jadi ketika orang lihat itu, kalau kalau simbol itu gambar adik-adik ya, kalau label itu nanti di label itu ada tulisan, apa misalnya nama bahan, pembelian tuh misalnya dari mana, terus tanggal pembelian berapa, expired date-nya kapan, nah itu harus ada semua tuh di, botol dari atau di wadah ya dari, bahan kimia. Nah, sekarang kita ke simbol dulu ya. Nah, untuk simbol ini ada bentuk dasar dan ukuran dan bahan ya. Jadi, eee nanti untuk stikernya itu misalnya, itu harus menggunakan bahan apa, nah itu harus ada sesuai dengan itu. Kan ada yang kalau kertas biasa misalnya kena bahan kimia kan langsung terbakar atau misalnya kemudian hancur dan sebagainya kan berarti tidak bagus sebagai, bahan, label atau bahan, simbol kan seperti itu. Nah jadi sudah ada, ininya apa, aturannya gitu ya. Nah berbentuk bujur sangkar yang diputar 45 derajat tadi ya seperti, apa, tadi ya, sehingga membentuk belah ketupat tuh, belah ketupat dasar putih dan tepi belah ketupat tebal berwarna merah. Nah, jadi harus mengikuti ini. Nah, harus seperti ini untuk bentuk dasar simbolnya. Kalau untuk bahan B3 gitu ya. Jadi nanti, sampai pinggirnya apa, bentuknya harus diputar 45 derajat yang apa, bujur sangkar, kemudian pinggirnya harus ada merah seperti ini. Nah, simbol kemudian dipasang sesuai dengan ukuran kemasan ya. Jadi, nanti misalnya ini kan udah gambarnya ya, kan menjadi simbol tuh misalnya flammable kayak tadi, terbakar, ada terbakar. Nah, nanti ukuran dari simbol itu juga ada aturannya adik-adik. Ya, jadi simbol yang dipasang pada kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasannya. Kan kalau misalnya, apa, galon yang, sedang dengan misalnya tangki pengangkut bahan B3 yang besar itu kan tentu tidak bisa disamakan ukurannya ya adik-adik. Tentu yang kecil ya mengikuti yang ukuran kecil dan besar. Nah, ukuran kecil besar itu sudah tertentu. Jadi tidak boleh misalnya kecil saya mau buat 30 senti kali 30 senti, oh saya mau buat yang kecil nih, saya buat 10 kali 10 itu nggak boleh. Jadi sudah ada aturannya. Misalnya seperti ini, sedangkan pada kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan, eee, minimal berukuran 25 kali 25. Nah, misalnya di bis ya, di bis di tangki gitu ya, ukurannya minimal 25, 30 kali 30 itu boleh tadi ya, maksud Ibu ini, ada ukuran standarnya. Tapi yang kecil ukuran sesuai kemasan juga jangan terlalu kecil gitu, mau ngirit gitu ya adik-adik misalnya, terus kalian buat sangat kecil ya jangan. Jadi nanti misalnya ukuran segini, oh ini kali 10 kali 10 misalnya, atau 15 kali 15 boleh, tapi harus proporsional lah dengan kemasannya. Sedangkan untuk yang besar, yang tangki misalnya gitu ya, tangki penyimpan atau drum besar gitu ya, nah itu nanti berukuran minimal 25 kali 25, ya seperti itu. Nah ini ada bentuk dari dasar simbolnya. Nah nanti bahan, misalnya mau stiker atau mau tempelan plastik gitu ya adik-adik. Nah bahan untuk membuat simbol ini, itu harus yang tahan air, goresan dan bahan akan mengenainya. Ya jadi harus dipilih nanti, yang misalnya, dari yang ketika dia terkena cipratan bahan kimia, misalnya kan dia, untuk B3 ya, itu dia tidak akan hancur atau luntur dan sebagainya kayak gitu. Nah dicari ya, dicari. Nah, warna simbol untuk dipasang di kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dengan cat yang dapat berpendar atau fluorens ya. Jadi kalau misalnya dia malam gitu ya adik-adik ya, eh, malam hari gitu, tetap bisa orang lihat misalnya flammable tadi kan di dinding tankernya itu. Oh, iya tuh anu flammable. Kenapa? Karena terlihat fluoresces itu kan tadi. Ya, jadi bukan ketika malam gelap gitu ya. Enggak seperti itu ya adik-adik.
Oke, nah itu adalah untuk bahan ya, dan bahan, simbolnya gitu ya, dan bentuknya seperti ini. Nah sekarang jenis-jenis simbolnya tadi ada 10 ya, ini ada 10 kan. Nah ada 10 jenis simbol. Nah yang pertama adalah mudah meledak. Nah kalau mudah meledak sama ya seperti ini, kemudian di sini ada kayak, apa namanya, ledakan gitu ya, sesuatu yang meledak gitu ya di sini. Eksplosif. Nah, di sini ada warna dasarnya putih, ini kan warna dasarnya putih, tepinya tebal berwarna merah, ya. Kemudian ada gambar bom meledak, eksplosif nih di sini. Nah, maka ketika misalnya ya, bahan B3 yang diangkut itu sangat sensitif untuk meledak, ya misalnya berarti, volatil biasanya tuh. Kalau goyang-goyang itu kan biasanya nanti, ada sebagian zat kimia itu menguap ya adik-adik. Nah, kalau di dalam tanker, kalau misalnya tidak diperhitungkan, itu kan nanti, ketika menguap, itu akan menaikkan tekanan dari di dalam tanker kan, karena kan volumenya tetap. Ketika ada yang menguap, volumenya tetap, otomatis, ketekanan di dalam tankernya akan naik gitu kan. Nah, itu kan harus hati-hati, harus diperhitungkan. Jadi misalnya kalau tanker tuh dia akan berjalan misalnya, import kita misalnya ya, kita import dari luar negeri. Itu selama perjalanan harus diperhitungkan, kira-kira penguapannya itu sampai berapa persen gitu kan. Nah sehingga apa, nanti desain dari, tankernya harus menyesuaikan itu. Jadi, oh nanti kira-kira kalau bahan ini perjalanan berapa hari atau berapa hari gitu misalnya gitu ya, itu kira-kira berapa persen dia akan menguap, sesuai dengan panas misalnya, dan goyang-goyang. Nah, nanti kira-kira akan menambah, volume gas berapa, kenaikan tekanan ketika volumenya segini, kenaikan tekanannya berapa, ketika volume tankernya segini, kenaikan berapa. Nah, jadi bisa dipilihkan nanti tankernya itu yang, tidak membuat tekanannya sangat tinggi gitu istilahnya. Nah, sehingga kan sangat tinggi kan, kalau kurang, volumenya, kapasitasnya yang dikasih apa, allowance-nya gitu istilahnya, toleransi ruang kosongnya itu sedikit gitu. Nah ini kalau tiba-tiba banyak yang menguap nanti itu kan akan, menaikkan tekanan kan, menaikkan tekanan, di dalam, apa, tangki penyimpanan. Nah itu kalau tidak itu bisa meledak akhirnya gitu loh adik-adik. Nah oleh karena itu, eee, ini sangat penting ya, dan itu, juga menjadi perhatian orang yang melihat jadinya, oh ini gampang meledak, oh ini tidak gampang meledak dan seterusnya. Nah, kemudian, nah nih, simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar, yaitu 25 derajat Celcius 760 milimeter Hg atau 1 atm ya, dapat meledak dan menimbulkan kebakaran atau melalui reaksi kimia atau fisika yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi dengan cepat dapat merusak lingkungan hidup. Nah, jadi ini adalah ditempel ke bahan-bahan yang dia itu mudah nguap gitu istilahnya tuh, apa, volatil ya, volatil. Sehingga kalau volatil bisa menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi nantinya, gitu loh. Nah, jadi ini harus hati-hati jadinya ketika membawa itu. Jadi ketika ada jadi biasanya diperhitungkan apakah perlu pendingin, misalnya gitu ya, ataukah, kapasitas dari tangkinya dibuat lebih besar, sehingga ketika timbul gas tadi gitu ya, itu tidak sampai membuat tekanannya naik terlalu tinggi gitu adik-adik, untuk mencegah, meledak tadi ya. Nah, ini penting ya untuk memberi tanda ini. Yang kedua, pengoksidasi atau oxidizing. Nah, ini sama, merah ya, dan di sini mmm, ada kayak ini tuh, ya, nih ada kayak, apa namanya, api ya, bola api nih, di sini. Nah, di sini gambar simbol berupa bola api berwarna hitam yang menyala. Nah, simbol ini menunjukkan suatu bahan dapat melepas banyak panas atau menimbulkan api yang ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Terjadi oksidasi kan berarti. Terutama bahan-bahan sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Nah, ini kalau kemudian mau menyimpan atau mengirim gitu ya,
bahan-bahan yang, bersifat oksidasi, bersifat pengoksidasi gitu ya. Nah itu harus dikasih lambang ini, nih nanti adik-adik. Kemudian yang ini menyala atau flammable gitu ya. Ini mudah menyala, flammable, jadi mudah terbakar ya adik-adik. Nah juga harus dikasih ini, jadi kan dia bahannya itu biasanya ini yang, flash point-nya rendah ya adik-adik. Jadi dia ketika dipanaskan dikit itu, dia mudah terbakar gitu istilahnya tuh. Jadi ini mudah menyala gitu ya. Bahan dasar putih dengan garis tepi tebal dan seterusnya. Nah, gambar simbol ini berupa nyala api berwarna putih dan hitam nih ya. Simbol ini menunjukkan bahan yang memiliki karakteristik dapat menjadi panas tuh, atau meningkat suhunya dan bakar karena kontak udara pada suhu ambien. Ini bahaya sekali kan jadinya hanya dengan kontak dengan udara dia bisa naik suhunya gitu, panas gitu ya. Atau ini kan cairan, atau kepadatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api, juga harus ditanda ini nih, jadi gas apalagi yang mudah menyala ya. Kemudian mengeluarkan gas zat itu, jadi bisa juga, menyala tuh nantinya. Padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah dari 35 nih. Kalau titik titik rendah titik, didihnya itu rendah kan memang dia mudah menguap kan adik-adik. Nah itu nanti kalau terkena api, karena dekat dengan api gitu ya, nah itu bisa cepat nyala. Ini juga beberapa nih, yang bisa adik-adik baca nanti ya. Nah untuk beberapa sifat zat ini, wajib dikasih simbol ini nih, nanti, gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah bersifat toksik atau beracun. Nah ini, jadi kalau nanti adik-adik mungkin di jalan atau di mana ngelihat, eee, ada tangki pembawa zat gitu ya, itu ditempeli ini, berarti dia beracun, toksik gitu ya. Nah jadi simbol tengkorak dan tulang, bersilang menunjukkan bahan yang, sifat racun bagi manusia ya, dapat menyebabkan keracunan. Ini berdasarkan uji LD50, ini amat sangat beracun dan seterusnya. Ini ada, levelnya ya berdasarkan ini. Kemudian sifat bahan toksik akut, gitu ya. Simbol untuk B3 nih. Jadi ini ada dua dua, bahan beracun ya yang harus diberi tanda ini. Kemudian yang kelima, kalau ada tanda silang berarti dia berbahaya atau harmful ya, eee, tanda perboden gitu ya istilahnya adik-adik. Nah itu bersifat bahaya atau harmful. Nah di sini, simbol gambar silang berwarna hitam nih, menunjukkan bahan berupa padatan, cairan, atau gas jika terjadi kontak gitu. Jadi kalau kalau terkena dengan bahan kimia tersebut ya, dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Nah, jadi membahayakan kesehatan nih yang ini. Nah, yang berikutnya tanda seru adalah apa? Iritasi. Jadi kalau kita terkontak dengan bahan kimia ini, maka bisa menyebabkan iritasi gitu ya. Nih, jadi ini menunjukkan bahan yang memiliki karakteristik padatan atau cairan yang ketika kontak langsung atau terus-menerus dengan kulit. Nah, terus laput lendir menyebabkan iritasi. Tuh. Terus toksisitas sistemik pada organ target, tertentu gitu ya, menyebabkan misalnya, mengantuk, pusing gitu ya. Kemudian sensitasi atau, pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit atau seterusnya ya. Iritasi parah pada mata. Oh ini biasanya kalau kena mata, makanya harus hati-hati banget ya Adik-adik. Ibu bilang, kemarin ketika kalian nanti menggunakan, bahan kimia ya, terus kalian, bahan kimianya adalah asam kuat atau basa kuat atau mungkin bukan asam basa, tapi dia, senyawa yang, memiliki sifat-sifat tadi ya, misalnya, mudah iritasi, mudah, apa namanya, meledak, terbakar dan sebagainya, kalian harus menggunakan kamar asam pertama ya. Terus yang kedua, walaupun di kamar asam usahakan kalian APD-nya lengkap. Ya, pakai, kaos tangan, gloves ya, kemudian juga goggle, kacamata yang, untuk di lab itu loh adik-adik.
Nggak usah yang sampai nutup hitam gitu enggak, tapi Google ya, ada yang besar itu kan. Nah, usahakan itu, kenapa? Kan kita nggak tahu ya cipratan-cipratan itu takutnya gitu Adik-adik. Kalau cipratan ke tangan kan, kalau kalian menggunakan gloves gloves dan, apa tuh namanya, jas lab yang panjang tangannya ya, itu kalian kan relatif aman. Karena ketika ada cipratan mungkin itu kenanya ke gloves kalian atau ke baju praktikum kalian atau baju, lab kalian gitu kan. Tapi kalau pakai tangan pendek walaupun pakai gloves ya ada resikonya juga tetepan kecipratan kan ketika ada cipratan mengenai tangan yang tidak terlindungi oleh tangan panjang tadi gitu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi memang apalagi yang kalian-kalian nanti menggunakan bahan-bahan kimia yang, B3 di lab gitu ya. Nah, itu tadi harus betul-betul APD kalian tuh ya dipakai gitu ya, supaya kalian terlindungi ya, eee, dari cipratan mungkin tangan ya, kemudian dari, ke muka, ke wajah dan sebagainya itu jadi, usahakan ya menggunakan APD yang baik. Nah, karena ini seperti ini misalnya, bisa iritasi di kulit, kemudian, iritasi kerusakan pada mata, bahkan kalau kecipratan ke mata kan bahaya sekali ya Adik-adik. Nah, jadi, eee usahakan ketika menggunakan bahan kimia apapun itu APD-nya cukup baik dan menggunakan kamar asam ya ketika menggunakan. Nah, yang berikutnya adalah bersifat korosif. Nih, korosif itu gambarnya ini kan seperti bahan kimia ya. Dia bisa membuat korosif di besi sehingga kalau ke tangan juga bisa berbahaya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari simbol ini, si bahan kimia ini itu bisa menyebabkan iritasi. Kayak korosif kan, jadi menggerus gitu misalnya, jadi iritasi. Kemudian kalau pada benda bisa pengkaratan pada lempeng baja, pada SAS 1020 ya. Itu aja udah masih bisa untuk, ini ya, eee, karat gitu ya. Jadi kemudian pH-nya sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam, atau sama atau 12,5 ya untuk B3 bersifat basa. Nah, ini nanti dicek sifat korosivitasnya pada bahan tersebut. Kemudian yang ke-8, berbahaya bagi lingkungan. Makanya ini ada gambar, pohon dan ini ada ikan yang mati ya. Jadi ya pohonnya kan kering nih ya. Jadi, bahan kimia ini membahayakan, makhluk hidup yang ada di sekitar gitu ya, ketika misalnya dibuang gitu kan, ke sebagai limbah itu tetap harus memperhatikan ini ya, eee, pohon dan ikan nih ya, seperti ini. Nah, di sini nanti bahan kimia dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme akuatik lainnya. Jadi kalau misalnya dibuang sembarangan, itu bisa kalau dia ada lambang seperti ini ya jangan sampai ke lingkungan langsung, tapi harus diolah dulu gitu ya. Atau bisa, merusak misalnya, merusak lapisan ozon dari CFC ya, persisten di lingkungan. Persisten tuh jadi, dia tidak hancur. Jadi di lingkungan tuh tetap kayak plastik ya, itu kan, eee, dia tidak hancur. Nah, jadi itu bisa apa, kontaminasi bagi tanah kan jadinya ya, tanahnya kalau banyak plastik-plastik seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan karena merusak lingkungan ini, seperti ini. Kemudian, eee, kalau ada tanda manusia di tengahnya ada seperti ini, bersifat carcinogenik, berarti ini bahaya bagi kalau ini kan tadi bahaya bagi lingkungan ya. Nah, ini bahaya bagi manusia, bersifat karsinogenik. Mutagenic, teragonik, jadi kayak, kanker, misalnya kayak gitu dan sebagainya, ya. Nah, ini jadi harus hati-hati, ini terutama kalau misalnya, terhirup, misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan yang tidak terasa tuh yang kemarin ya, terhirup pelan-pelan gitu istilahnya tuh. Jadi ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang maupun berulang dengan bahan ini dapat menyebabkan genik, yaitu menyebab kanker, teratogenik, mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio, terutama untuk yang mungkin, ibu-ibu hamil gitu ya. Mutagenik, sifat bayi menyebabkan perubahan kromosom, dapat merubah genetik. Toksisitas, dan sasaran tertentu, toksisitas terhadap reproduksi, maupun gangguan saluran pernafasan. Nah, ini harus hati-hati kalau ada bahan seperti ini, yang lambangnya, seperti ini. Kemudian
yang ke-10 ada lambang seperti ini nih, Adik, berupa, tabung gitu ya. Nah, kalau ada tanda tabung seperti ini menunjukkan bahwa di situ ada gas bertekanan gitu ya, pressure gas gitu ya. Nah, di sini, eee, isinya gas tapi tekanannya tinggi, itu kan berbahaya Adik-adik ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa gas bertekanan, yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan atau terkena panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran. Jadi biasanya namanya gas kan relatif mudah terbakar ya, terutama yang bukan semua gas ya, terutama yang, hidrokarbon ya Adik-adik ya, C4, C2H4 gitu ya, C2H6 seterusnya. Jadi gas-gas O2 gitu ya, kemudian, kalau N2 kan inert ya. Gas cukup banyak yang mudah terbakar ya Adik-adik, juga H2 itu kan mudah terbakar. Jika ada, eee apa namanya, dari tabung penyimpanan gas ada lambang seperti ini berarti gas tersebut itu bertekanan dan sangat sensitif gitu ya, mudah untuk, meledak ketika dia terkena pemicunya, seperti itu. Nah, ini adalah 10 simbol ya, yang ada untuk bahan kimia gitu ya. Jadi seperti yang tadi bilang, pembuat, simbolnya itu sudah ada aturannya ya, pakai, segi empat, merah seperti ini gitu ya. Nah, ini ketentuan pemasangan juga ada aturan di sini Adik-adik, di mana dipasang gitu misalnya ya. Nih, jadi simbol pada kemasan B3 harus memenuhi satu, simbol B3 berupa stiker, dapat ditempel dengan baik, mudah penggunaan, tahan lama, dan seterusnya. Ini ada aturan juga nih adik-adik semua. Jenis simbol yang dipakai, simbol dipasang pada mana aja, simbol tidak boleh terlepas, dan seterusnya. Nah, ini pada tempat misalnya jerigen, drum gitu ya. Nah, ini kalau pada kendaraan pengangkut, kan besar kalau kendaraan pengangkut ya, itu. Siapa aja nih yang masuk? Tidak kemana. Nah, untuk yang, pada kendaraan ya, ini juga sama, ada beberapa syarat. Pada kendaraan karena besar gitu ya, maka ini syarat minimal ukurannya adalah ini, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, oh ini ada satu nih, kemasan yang telah dibersihkan dari B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas B3 harus diberi label kosong. Jadi, dia kan belum ada isinya tuh adik-adik. Jadi selain, ada simbol kan tadi Ibu bilang ada label kan. Nah, di labelnya itu harus ada keterangan juga ya, seperti itu. Nah, ini di kendaraan gitu ya. Nah, ini untuk, penyimpanan, di kemasan, tempat-tempat gitu ya. Nah, ini juga berupa stiker dan ada aturannya semua. Nah, sekarang untuk label, nah label seperti ini. Kalau tadi simbol itu jadi kita melihat gambar, floor ya harus, dengan, itu pembuatan pewarnanya itu. Itu orang melihat gambar, "Oh gambarnya ini." Nah, tapi tetap kan harus tahu orang di dalam ini tuh apa isinya, bahannya apa, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tetap harus menempelkan label. Jadi 2 hal yang harus ada di dalam kemasan B3 itu adalah simbol dan label, harus ada semua. Nah, bentuk dan ukuran dari, labelnya adalah kurang lebih seperti ini nih adik-adik. Misalnya ya, ukurannya misalnya, perbandingannya panjang dan lebar 3:1, ya tergantung. Misalnya panjangnya 6, ya berarti nanti lebarnya 2 gitu ya, 6 senti atau yang gede lah, panjangnya misalnya biar gampang ya, panjangnya 15 senti gitu ya, 15 senti, maka nanti lebarnya 5 senti, misalnya seperti itu. Nah, jadi harus dibuat dengan, bukan posisi ya, perbandingan perbandingan panjang lebarnya sudah, sesuai ini, gitu ya. Nah, nanti bentuk, isinya adalah kurang lebih seperti ini adik-adik, ya. Ada nama, B3-nya, nama dagangnya misalnya asam sulfat H2SO4, atau misalnya asam peroksida H2O2, misalnya gitu. Nah, kemudian ini ada lambang informasi tindakan penanganan. Nah, ini adalah, SIM tadi ya, terus ada informasi tindakan penanganan, misalnya apa, nanti ada di sininya, keterangan tambahan jika perlu. Nah, seperti bilang tadi ada identitas pemasok. Jadi ini, bahan B3 ini belinya dari mana?
distributornya harus disebut. Karena kan itu untuk, eee, apa, berjaga-jaga ya adik-adik ya. Ketika misalnya kan namanya distributor misalnya ngirim 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 ngirim. Nah, ternyata setelah dipakai itu, eee, bahan kimianya itu tidak sesuai dengan spek misalnya ya, setelah dipakai kok, kan dikarakterisasi ya di lab misalnya, "Kok nggak sesuai ya?" Gitu kan misalnya. Sehingga dia tidak baguslah misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bisa ditelusuri. Kenapa? Karena di sini ada identitas pemasoknya. Nah, jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba terjadi sesuatu, itu bisa mudah untuk kontak ke pemasoknya gitu ya. Nah, ini nama B3-nya, komposisinya ada semua di sini nih adik-adik. Nanti di sini mungkin ada tambahan peringatan. Nah, jadi ini diisi lengkap nanti labelnya adik-adik ya. Labelnya nih ada, nama B3-nya ya, kemudian posisinya apa, produsennya apa, simbol ya, terus kata peringatan misalnya bahaya atau awas gitu. Pernyataan bahaya misalnya klasifikasi B3-nya seperti apa, fisik dan seterusnya, informasi penanganan, prosedur penanganannya ya, eee wajib nanti dicantumkan kalau terjadi suatu penanganannya gitu ya. Keterangan tambahan misalnya tanggal kadaluarsa, tujuan penggunaan, di jumlah dan isi kemasan dan seterusnya. Ini harus tahu. Karena kan kemarin kan sudah kita bahas, ketika bahan itu sudah kadaluarsa ya dia tidak bisa dipakai menjadi limbah kan seperti itu. Karena mungkin spesifikasinya kan sudah berubah, tidak sesuai ditempel ya di lab itu. Identitas pemasok, ya itu juga ada yang tadi Ibu bilang, ya. Pemasangan label B3 ini contohnya seperti ini, ya. Misalnya ini drum, tadi Ibu bilang kan ada 2 bisa nih nanti ada simbol di sini, kemudian labelnya di bawahnya, gitu kan. Sama juga untuk yang, ini apa namanya, penyimpanan-penyimpanan yang lain ya. Jadi harus ada, eee, antara label dengan simbol di sini ya. Nah, ini ya kurang lebih yang cantumkan ya di peraturan menteri LHK ya, apa, Menteri Negara Lingkungan Hidup yang nomor ini. Jadi semua itu aturannya sudah dicantumkan ya. Jadi semua pengguna bahan kimia, semua distributor bahan kimia itu nggak boleh, lengah ya dengan, semua ini kayak gitu untuk ini. Oke ya, kita kembali lagi. Ada 10 jenis, simbol nanti ya. Sedangkan untuk limbah, B3 itu sedikit berbeda nih adik-adik. Ini berdasarkan, Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2013. Nah, gambarnya seperti ini nih adik-adik, untuk simbol limbah B3. Jadi ya sama-sama, berbentuk apa namanya, belah ketupat ya, tapi sekelilingnya kalau tadi merah ini putih seperti ini, ya putih hitam seperti ini. Nah kemudian ini dibagi 2, di bawahnya ada kayak segi 4 yang kebalik gitu loh di sini. Kemudian nanti dibagi 2 di atasnya. Nah ini nanti kalau untuk yang limbah B3 itu ada 9 jenis ya, bukan 10 jenis, ada 9 jenis ya. Untuk, ininya, apa namanya, jenis-jenis dari ini ya. Coba Ibu sekarang ke sini, bisa nggak? Bisa nih. Oke. Ini untuk, eee, peraturan, limbah ya, untuk limbah B3. Beda ya adik-adik, jadi aturannya aja dibuat beda untuk limbah B3 dengan bahan B3 ya. Kita langsung aja ke lambangnya. Nah, jadi kayak simbolnya seperti ini ya. Simbolnya sedikit nih, bentuk dan dasar simbol limbah B3. Limbah B3 dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah adalah 10 kali 10. Sama mungkin ya untuk yang tadi juga 10 kali 10. Sedangkan untuk yang di kemasan minimal 25 kali 25. Adik-adik.
Kalau 5 senti kan terlalu kecil ya Adik-adik, 10 masih mending lah, walaupun itu juga kecil sih. Itu kalau untuk botol-botol kecil mungkin. Tapi kalau untuk yang agak besar, jerigen besar ya harus 15 kayaknya, seperti 15 kali 15 gitu ya. Kemudian simbolnya harus dibuat dari bahan yang sama ya tadi, tahan goresan, tahan bahan kimia, dan seterusnya. Nah kemudian, eee, bentuknya adalah seperti ini adik-adik. Pinggirnya ini adalah putih, nah ini yang tadi Ibu bilang, apa, pakai, eee, kayak terbalik ya, kayak segi empat terbalik lah gitu ya. Untuk, lambangnya seperti ini. Nanti, simbol untuk apanya itu di sini, bahayanya. Nah di sininya beda, bukan merah ya, putih hitam seperti ini, dan ini ada simbol yang terbalik. Nah jenisnya apa saja? Jenisnya ada satu, ada 9 ya, mudah meledak nih, kalau mudah meledak seperti ini jadinya. Jadi di sini, merah, kemudian di sini ada tulisan mudah meledak, dan di sini ada tanda seperti yang, di tadi ya, ada yang meledak tuh di situ, bom meledak seperti itu. Nah, jadi beda. Jadi kalau ada di bawahnya ada ini, ya walaupun sama-sama gambar, bahan meledak, kalau di bawahnya ada ini, berarti itu adalah limbah yang ada di dalam wadah tersebut itu limbah, bukan B3, bukan bahan B3 ya. Kemudian ini yang, mudah menyala atau flammable, sama ya, ada ini juga tuh. Kemudian tengah-tengahnya tulisan mudah menyala dan ini adalah untuk cairan, misalnya kayak gitu. Meledak untuk cairan. Kemudian, mudah menyala, tadi meledak ya, ini mudah menyala, ini padatan. Oh, ini padatannya yang mudah menyala. Jadi kalau cairan ada tulisan cairan di sini adik-adik. Nah, kalau padatan di sini padatannya nih. Padatan mudah menyala. Nah, seperti ini. Ya. Beda dari sisi background-nya ya. Background-nya juga bedanya. Kemudian antara cairan dan padatan. Kalau untuk yang reaktif, kan kadang-kadang ada yang reaktif ya, reaktif itu jadi ketika ketemu dengan, zat kimia yang cocok dia langsung, bereaksi itu adik-adik. Dia tanda reaktif, hampir sama seperti oksidator ya tadi ya. Tapi di sini ada tulisan reaktif dan ada ini. Jadi ini menunjukkan ini adalah limbah ya. Kemudian beracun, toksik ya, sama ya tadi tengkorak. Tapi karena ini limbah, maka dia pakai pinggir seperti ini dan pakai ini. Ya, ada tulisan beracun. Kemudian korosif. Ya, jadi kan maksudnya supaya limbah juga jangan sembarangan menggunakan wadah dari logam kan tempatnya. Karena ini juga kalau korosif ya harus tempatkan yang sesuai gitu. Nah, sama yang tadi lambangnya ya, cuman karena ini limbah, dia ada seperti ini ya. Dan ini juga warna putih. Kemudian infeksius, gampang menginfeksi sedikit nih. Kan misalnya kalau limbah itu kan kadang-kadang terbuka, misalnya orang akan menghirup, atau misalnya, tidak tidak hati-hati itu kesenggol apa, kena kulit dan sebagainya. Nah ini bisa menyebabkan infeksi gitu ya, ketika, terkena. Nah kalau dia bersifat infeksi karena mungkin kumannya banyak gitu ya di situ, terutama untuk yang dari bio kan ya, dari bahan-bahan yang bioproses gitu misalnya ya. Nah itu nanti lambang seperti ini dan tetap ada ini, ya. Terutama untuk yang di limbah rumah sakit ya Adik-adik ya. Kalau dari limbah rumah sakit itu kan banyak, kuman ya istilahnya tuh, limbah-limbah yang mengandung kuman dan sebagainya kan. Nah itu hati-hati, itu harus dikasih tanda ini. Kemudian, berbahaya terhadap perairan, kayak tadi ya, ikan dan ini nih. Cuman ada ini dan ini berarti menunjukkan limbah, ya, bahaya lingkungan. Dan, ini yang terakhir ya, 7 ya, 9 ya, 2 lagi. Nanti kayaknya ada tuh di belakang gambar-gambarnya. Keterangannya cuman nah, kemudian label limbah B3 sama kayak tadi. Nah, cuma dikasih karena ini limbah ya, ada peringatan. Nanti, ini, penghasil penghasil, yang
produsennya ya, alamatnya di mana, dan seterusnya nih. Produsen itu penghasilnya, penghasil tuh misal pabrik kita menghasilkan, limbah. Kita kan mau apa, mengolahkan di industri pengolah limbah ya. Nah, kita harus memasang label ini di limbah yang mau kita kirim ya ke pihak ketiga. Nah, di sini ya penghasil adalah, kita, perusahaan kita kan, seperti itu. Perusahaan kalian tulis ini, alamatnya sini. Nah, itu keterangan. Nah, jadi harus jelas keterangannya itu isinya apa, kemudian dihasilkan oleh siapa. Kan orang tahu, ini, limbah ini, oh oh dia apa sih, dia perusahaan ini, oh berarti limbah itu, perusahaan itu selalu menghasilkan limbah ini, kayak gitu kan. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk label limbahnya, ya jelas nih harus lengkap. Ini nanti untuk label limbah B3 di wadah atau kemasan limbah ya, ini untuk simbolnya ya. Nanti label limbah B3 wadah atau kemasan kosong ada ini. Nah, ini ditambahkan ini ketika nggak boleh kebolak-balik gitu ya adik-adik. Nah, maka penanda posisi tutup wadah itu bisa dikasih ini. Jadi ini atas gitu kayak gitu ya. Nah, jadi pelekatan simbol limbah B3 dan limbah eh, B3, simbol dan label ya. Sama seperti tadi di sini, hampir sama. Nah, contohnya ini. Limbah B3 dengan labelnya. Ini labelnya, nah ini limbahnya, misalnya dia bersifat dua, ada dua, dua sifat mudah meledak dan infeksi misalnya, atau mudah meledak dan tadi mengganggu ke lingkungan gitu ya. Nah, itu ditempel dua-duanya nih. Ini kan storage limbah kan gitu nih. Ini yang ini yang ini misalnya. Satu-satu ya seperti itu. Ini untuk simbol ya. Kemudian untuk labelnya bisa disimpan seperti ini nih label. Kemudian ini nanti untuk simbolnya gitu. Ada label, ada simbol. Gitu. Atau misalnya kalau kosong, dia udah dibersihkan dan belum ada isinya. Nah, tulis kalian seperti tadi ada kosong tulisannya seperti ini. Jadi harus ada keterangan. Orang kan jangan sampai bertanya-tanya, ini apa ya isinya? Kok nggak ada tanda apa-apa, misalnya gitu ya. Nah, itu harus ini harus dikasih tanda kosong seperti ini. Nah, ini keterangannya ini 200 liter yang berisi limbah B3 hanya satu karakteristik. Ini kalau dua karakteristik kan, ini kosong. Setelah dikosongkan dibersihkan. Ini pelekatan ya, pelekatan dan seterusnya. Coba kita lihat. Nanti adik-adik bisa baca juga ya. Nanti Ibu akan share juga untuk permen-permen atau PP-PP-nya. Oke, ya itu adalah limbah B3. Bagaimana cara penempelannya dan sebagainya nih perbedaannya ya. Jadi perbedaannya yang satu tuh merah seperti ini, yang satu adalah seperti ini. Nah, perbedaan bentuk dasar simbol B3 dan limbah B3. Nah, sekarang dari 10 B3 tadi, ini adik-adik, simbol B3 10 tadi ya, yang merah ini kan semua. Nah, ini adalah labelnya yang harus dipasang di atas label di atas tadi ya, di atas simbolnya tadi. Nah, ini ada beberapa. Nah, sedangkan ini adalah 9 simbol limbahnya ya. Oh, tadi nggak ada campuran, ini campuran. Campuran tuh ketika kadang-kadang kan dari lab itu atau industri itu dia tidak limbahnya itu tidak hanya asal dari satu alat, tapi ada beberapa yang bergabung. Berarti kan isinya campuran ya. Nah, itu harus ada keterangan campuran, itu kasih nanti di labelnya keterangan dari, apa-apanya terus ada gitu ya. Nah, beracun, cairan mudah menyala, iya tadi ya. Nah, reaktif dan seterusnya. Ini ada 9 9 simbol untuk limbah. Nah, ini keterangannya ya, dari ke-9 tadi ya. Ini adik-adik nanti bisa baca sendiri.
Jadi untuk campuran di sini. Untuk jenis yang bersih campuran zat atau senyawa yang terdiri dari beberapa jenis yang berbahaya, misalnya kayak gitu. Nanti Adik bisa lihat di sini ya. Disesuaikan nomor dengan gambarnya. Nah, ini adalah persyaratan simbol dan label. Ada sebenarnya sudah Ibu tunjukkan. Nah, ini juga bisa baca nih ada tahan lama, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terlihat jelas dan sebagainya. Harus ada. Nah, ini adalah contoh eh, peringatan ya. Peringatan limbah label, maaf sorry. Eh, untuk label dan untuk label seperti ini adik-adik ya gitu. Oke adik-adik ada pertanyaan mungkin sejauh ini untuk perbedaan dari karakteristik tadi ya dan perbedaan simbol. Ada pertanyaan mungkin? Sudah ada pertanyaan? Oke, untuk yang apa nih, pengelolaan sepertinya, ini ya, dua minggu lagi minggu depan seperti Ibu bilang ya, minggu depan tidak ada kelas dulu karena Ibu ada visitasi web. Jadi, insyaallah kita ketemu lagi minggu depannya. Nah, nanti kita bicarakan untuk hari penggantinya ya. Bisa hari pengganti, bisa untuk kuis misalnya dan sebagainya. Nanti kita bicarakan bersama. Tapi, untuk Kamis dan Jumat minggu depan, memang, Ibu tidak kelas ya, untuk 2 hari tersebut. Nah, jadi kita akan, cari pengganti hari, lain nanti. Oke, ada pertanyaan adik-adik untuk, sampai ke, label, perbedaan di label. Nah, untuk, pertemuan yang berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang pengelolaannya bagaimana. Nah, ini agak panjang juga nanti. Jadi pengelolaan B3 dan limbah B3 itu jelas berbeda kan adik-adik ya. Nah, nanti kita akan bahas, apa namanya, berdasarkan dari, eee, jenis-jenisnya gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan Adik? Silakan. Oh iya, Ibu share. Ibu biasanya kalau share, setelah selesai menjelaskan ya. Nah, ini nanti mungkin Ibu akan share setelah materi yang kan masih ada lagi pertemuan ketiga nih, yang di pengelolaan. Nah, nanti Ibu akan share setelah itu. Gitu ya? Iya, Nadia, sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita ke presensi ya adik-adik. Oh, iya. Baik, silakan untuk mengisi presensi ya. Oke, silakan. Sebentar. Oke, silakan. Hmm.
Oke, sudah semua yang presensi? Ada yang belum? Baik, karena tidak ada yang jawab, Ibu asumsikan udah semua ya? Sudah Ibu semua. sebentar, Bu. Mhm.